Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Apa kabar saudara-saudara yang kekasih? Kita kembali berjumpa pada hari ini untuk bersama-sama merenungkan renungan penyejuk iman kita pada hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa kita akan mengawalinya dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang kekasih, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan tema tentang mengasihi musuh. Firman Tuhan dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-44 mengatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara yang kekasih, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Pengajaran Yesus dalam kitab Matius pasal yang kelima mengingatkan kita tentang hubungan yang erat antara amarah dan pembunuhan. Pertama-tama Yesus menekankan bahwa amarah itu kalau begitu serius, amarah itu dan disertai dengan kebencian itu sama seperti pembunuhan. Pembunuhan yang juga akan dihukum oleh Allah. Kemudian Yesus memberi nasihat praktis tentang bagaimana seseorang yang memiliki ganjalan di dalam hatinya dapat meredakan amarah itu. Yesus mengatakan, "Segeralah berdamai dengan lawanmu sebelum engkau datang kepada Tuhan. Sebelum engkau memberi persembahan kepada Tuhan, atau sebelum engkau melakukan segala aktivitasmu yang lain. Segeralah berdamai dengan musuhmu." Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita semua harus benar-benar memperhatikan amarah yang ada dalam hati kita. Kita mungkin berpikir bahwa kita dapat mengendalikannya. Sayangnya, sering sekali justru amarah itu yang mengendalikan diri kita. Amarah itu menyebabkan kita berbuat hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan ketika kita dalam keadaan sadar. Amarah itu dapat merusak diri kita dan bisa merusak orang lain. Itulah sebabnya kemarahan yang tak terselesaikan itu dapat menjadi seperti bom waktu yang suatu saat akan meledak. Dan itu dapat menghancurkan diri kita sendiri dan juga menciptakan atau menyebabkan kerusakan yang tak dapat diperbaiki pada diri orang lain. Memang benar bahwa semua amarah itu tidak salah. Ya, ada juga amarah yang tidak salah ya. Kalau kita marah kepada seseorang karena dia melakukan yang tidak benar, atau kalau kita marah kepada perbuatan-perbuatan dosa, itu amarah yang bisa kita lakukan. Namun semua amarah yang salah itu perlu disadari dan perlu diakui sebelum hal itu membawa kita kepada sesuatu yang lebih serius lagi. Dan supaya saudara-saudara ketahui, saudara-saudara yang kekasih, mereka yang berhasil menaklukkan amarahnya berarti telah menaklukkan musuh yang terkuat dalam dirinya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, dalam hukum dunia ini kata mengasihi dan kata musuh itu gak pernah bisa nyatu. Itu gak pernah bisa bersatu, saudara yang kekasih. Itu adalah dua kata yang bertolak belakang. Mengasihi dan memusuhi, ya. Mengasihi dan musuh itu tidak pernah bisa satu. Musuh itu artinya
bukan sahabat. Jadi berarti nggak bisa nyatu dengan kita. Nggak bisa bersatu dengan kasih. Kita pasti akan membenci orang yang kita anggap musuh, bukan? Orang yang membenci musuh pasti menginginkan hal-hal yang tidak baik terhadap musuhnya. Seperti menyebabkan musuhnya terjatuh, menyebabkan musuhnya kecewa, menyebabkan musuhnya sakit, dan lain sebagainya. Yang jelas kita akan memikirkan sesuatu yang lebih sakit yang dialami oleh musuh kita daripada yang sudah dia lakukan kepada kita. Maka dari itu, nasihat untuk mengasihi musuh dapat dikatakan aneh, saudara-saudara yang kekasih. Sebab normalnya musuh itu mestinya dilawan. Musuh itu mestinya dibenci. Musuh itu mestinya disingkirkan, kalau perlu dibasmi. Itulah musuh. Akan tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita dengan tegas dan jelas, mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara-saudara yang kekasih, ajaran mengasihi musuh tidak saja bernilai teologis, tidak saja berurusan dengan iman, tidak saja berarti atau bermakna berkenaan dengan aspek iman kita. Tetapi mengasihi musuh itu juga berdimensi praktis dan logis. Kenapa? Karena kalau membenci musuh itu akan merugikan diri kita sendiri. Tidak ada orang yang hidupnya bahagia kalau terus dikuasai oleh kebencian, dikuasai oleh amarah, ketidaksukaan kepada orang lain. Tidak ada, saudara. Selain itu, melawan kebencian dengan kebencian itu sama saja dengan melipat gandakan kebencian. Sama seperti kegelapan. Kegelapan yang tidak bisa dilawan dengan kegelapan. Tetapi kegelapan itu harus dilawan dengan terang. Terang itu walaupun dia hanya secerca saja, ya, setitik saja terang itu, dia akan sanggup menembus kegelapan. Saudara yang kekasih, dengan memahami makna ajaran mengasihi musuh, sebenarnya kita bisa melihat luka hati kita, tetapi tanpa dendam. Dengan memahami ajaran mengasihi dengan musuh, mengasihi musuh, kita dapat melihat kepahitan kita, tapi tanpa amarah. Kita dapat melihat kekecewaan kita, tapi tanpa geram. Kita dapat memandang bahwa mengasihi musuh adalah kesempatan untuk mengasihi orang lain, untuk berbuat kebaikan kepada orang lain, sebagaimana wujud kasih yang sudah kita terima dari Tuhan. Saudara yang kekasih, membalas kebaikan dengan kejahatan itu adalah tabiat iblis. Ya. Membalas kebaikan dengan kejahatan itu adalah tabiat iblis. Orang sudah berbuat baik kepada kita, tapi kita balas dengan kejahatan. Itu hanya perbuatan-perbuatan iblis. Tidak tahu berterima kasih. Lalu membalas kebaikan dengan kebaikan itu tabiat manusia. Ya. Kalau manusia itu, kalau kita itu, mana orang yang sudah berbuat baik kepada kita, itu yang kita baikin. Kalau dia tidak berbuat baik, tidak kita baikin. Ya. Jadi membalas kebaikan dengan kebaikan itu adalah tabiat kita manusia. Tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan itu adalah tabiat ilahi. Membalas kejahatan dengan kebaikan itu adalah tabiat ilahi. Saudara mau pilih yang mana? Membalas kebaikan dengan kejahatan, membalas kebaikan dengan kebaikan, atau membalas kejahatan dengan kebaikan? Kemenangan terbesar adalah ketika kita berhasil mengasihi lawan, mengasihi musuh kita.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati dan menyertai engkau. Amin. Demikianlah renungan penyejuk iman kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom.